webinar atau partisipan webinar sekalian, sebelum saya memulai atau menyampaikan materi, pertama-tama semuanya kita mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaan, bimbingan dan perlindungan dari Tuhan sehingga pagi ini kita dapat melangsungkan webinar kita atau seminar kita atau konferensi kita secara online. Yang kedua, terlebih juga saya berikan penghormatan kepada Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Kristen Citra Bangsa Kupang, yang memberikan kepercayaan kepada panitia dan juga kepada saya untuk menyampaikan materi pada webinar kita pagi hari ini. Baik peserta webinar terkait dengan pendidikan karakter, saya mengambil tema ini karena tema ini sangat penting bagi peserta didik semua atau bagi adik-adik semua yang berada pada jenjang SMP maupun SMA. Nah, mengapa demikian? Karena di usia Indonesia yang ke-100 dalam hal ini pada tahun 2045 yang menjadi pemimpin ialah peserta didik atau ialah anak-anak kita yang berada pada jenjang SMP dan SMA, sehingga perlu untuk kita bekali secara baik mengenai karakter-karakter kebangsaan. Selanjutnya kita akan mengulas atau pendidik akan mengulas mengenai nilai-nilai karakter kebangsaan. Secara menyeluruh kurang lebih ada 18 nilai karakter kebangsaan. Namun pada kesempatan yang mulia ini Pak Freddy mengulas kurang lebih 5 nilai karakter yang menjadi bagian untuk adik-adik atau yang menjadi kebutuhan untuk adik-adik atau anak-anak di SMP atau di SMA. Selanjutnya nilai karakter yang pertama. Nah, nilai karakter yang pertama Pak Freddy mengambil nilai karakter religius atau agama. Secara konstitusi bangsa Indonesia memiliki konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 29 itu jelas terkait dengan agama, terkait dengan religius. Sehingga pada bagian yang pertama terkait dengan nilai-nilai karakter ini Pak Freddy mengambil nilai religius. Nah, nilai religius yang dimaksudkan Pak Freddy pada penyampaian materi pagi ini bahwa bagaimana adik-adik bisa memantapkan diri secara baik mengenai nilai karakter religius, sehingga adik-adik bisa menggunakan nilai karakter religius ini untuk menghargai sesama kita yang memiliki agama yang berbeda dengan kita atau kepercayaan yang berbeda dengan kita, dalam hal ini agama. Nah, untuk nilai karakter ini perlu anak-anak kembangkan secara baik sehingga bisa menjalin kerjasama antar umat beragama, baik itu rekan-rekan kita yang Muslim, yang Katolik, yang Kristen Protestan, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, semua kita satu. Walaupun perbedaan, tetapi kita satu, yakni bangsa Indonesia. Sehingga perbedaan dalam agama tidak menjadi hambatan bagi kita untuk kita bersatu. Kita harus menghargai sebagai anak-anak di tingkat SMP ataupun di tingkat SMA, wajib untuk kita menghargai sesama kita. Misalkan Pak Freddy ambil contoh, ketika kita di kelas dengan jumlah siswa 20 orang, di antara 20 orang itu tentu memiliki agama yang berbeda-beda. Ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada yang Islam dan lain sebagainya. Nah, ketika di kelas dan kita berbeda secara agama, maka itu menjadi kekuatan kita untuk bersatu, kekuatan kita untuk memperkokoh NKRI, bukan senjata untuk membuli rekan-rekan kita.
ingat, Pak Fredrik sekali lagi tegaskan, bukan senjata untuk membuli atau untuk mengganggu atau untuk mendiskriminasi rekan-rekan kita, melainkan kita saling mendukung dalam perbedaan. Selanjutnya Pak Fredrik ambil nilai karakter yang kedua, yakni nilai karakter kejujuran atau jujur. Nah, di usia anak-anak saat ini perlu terus kita tanamkan nilai karakter kejujuran, sehingga anak-anak bisa terapkan, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan umum dalam misalkan di tempat kebaktian, di lingkungan umum lainnya ataupun di lingkungan keluarga. Anak-anak harus berperilaku jujur, menyelesaikan sesuatu dengan jujur, mengatakan sesuatu dengan jujur. Sehingga bekal-bekal seperti inilah yang nantinya adik-adik akan terapkan ketika adik-adik sudah melanjutkan usia, sudah melanjutkan kepemimpinan di negeri ini, kurang lebih di Indonesia emas tahun 2045. Baik, selanjutnya nilai karakter yang ketiga mengenai kerja keras. Nah, khususnya nilai karakter yang ketiga mengenai kerja keras, mengapa Pak Fredrik ambil ini? Karena di usia sekarang adik-adik yang berada atau anak-anak yang berada di usia SMP dan SMA, adik-adik yang rentang kelahirannya 2000-an hingga 2006 kurang lebih. Nah, di dunia ini atau di usia seperti ini, adik-adik mendapatkan perkembangan teknologi yang sangat besar, sehingga adik-adik bisa menggunakan perkembangan teknologi yang sangat besar ini. Ia menggunakannya serba instan. Misalkan diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, adik-adik tinggal menggunakan handphone Android, smartphone dan lain sebagainya. Lalu kemudian adik-adik mencari atau mencari materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, dan adik-adik copy paste, parafrase, dan adik-adik kumpulkan ke Bapak Ibu guru. Oke, bagi Pak Fredrik no problem, tidak menjadi masalah. Tetapi yang perlu adik-adik garis bawahi atau yang perlu adik-adik harus ingat bahwa selain adik-adik menyelesaikan tugas itu, baik ambil dari berbagai media atau berbagai referensi, tetapi adik-adik harus wajib untuk mengetahui konten dari tugas itu seperti apa. Jangan adik-adik cuma mengejar deadline waktu atau batas waktu, selesaikan tugas dan kumpulkan. Selanjutnya sudah tidak lagi ingat materi yang diberikan. Sebenarnya yang paling penting itu bagaimana adik-adik bisa mengetahui atau adik-adik bisa menguasai konten tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Jadi perlu kerja keras. Selain referensi yang adik-adik ambil misalkan dari media internet dan sebagainya, juga Pak Fredrik anjurkan agar menggunakan buku-buku atau literatur-literatur bersifat buku yang ada, sehingga terus adik-adik bisa melakukan literasi seperti itu. Itu terkait dengan kerja keras. Baik, selanjutnya nilai yang keempat Pak Fredrik ambil terkait dengan tanggung jawab. Nah, dari nilai karakter tanggung jawab ini, perlu adik-adik harus ketahui bahwa ketika menyelesaikan sesuatu, adik-adik perlu menyelesaikan secara bertanggung jawab. Ini yang perlu adik-adik garis bawahi. Jangan adik-adik hanya ingin untuk menyelesaikan sesuai dengan deadline waktu atau batas waktu, lalu kemudian pertanggungjawaban secara kebenaran, secara kesulitan dan lain sebagainya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Atau ketika Bapak Ibu guru memberikan suatu kegiatan kepada adik-adik atau suatu tugas, adik-adik harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Itu terkait dengan nilai yang keempat yang Pak Fredrik ambil atau Pak Fredrik ulas pada kesempatan webinar kita pagi ini. Selanjutnya terkait dengan cinta tanah air. Nah, kalau cinta tanah air sudah jelas, kita sering pelajari. Misalkan Pak Fredrik ambil contoh itu di pokok-pokok pikiran
yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Terkait dengan cinta tanah air ini, Pak Fredrik ambil contoh pada materi pokok pikiran yang pertama mengenai persatuan, yang mana pokok pikiran pertama mengenai persatuan ini merupakan turunan dari sila yang ketiga, Pancasila kita atau dasar negara kita, persatuan Indonesia. Nah, untuk cinta tanah air, bagaimana caranya adik-adik bisa rela berkorban untuk bangsa dan negara? Rela berkorban untuk bangsa dan negara yang dimaksudkan bahwa berkorban atau rela berkorban sesuai dengan profesi kita masing-masing. Misalkan anak-anak sebagai peserta didik atau sebagai siswa rela berkorban pada bangsa dan negara seperti apa? Pak Fredrik kasih contoh, misalkan mengikuti upacara HUT RI atau mengikuti upacara-upacara hari nasional atau hari raya nasional lainnya. Itu perlu untuk adik-adik sebagai pelajar, adik-adik wajib untuk mengikuti. Namun pada tahun ini seperti yang adik-adik ketahui bersama bahwa kita dilanda pandemi COVID-19 sehingga akhirnya serba online. Dan pada kesempatan ini atau hari Senin nanti pada tanggal 17 kita tidak dapat berupacara bersama-sama, tetapi Pak Fredrik yakini bahwa ketika adik-adik atau anak-anak di rumah bisa menonton langsung upacara yang diselenggarakan di Senayan atau diselenggarakan oleh Bapak Presiden. Baik, masih berbagai contoh lagi terkait dengan nilai yang kelima atau nilai karakter yang kelima terkait dengan cinta ayah. Misalkan menggunakan produk-produk dalam negeri, menggunakan baju yang dibuat oleh anak bangsa. Pak Fredrik ambil contoh misalkan buatan-buatan anak bangsa, misalkan batik Indonesia dan lain sebagainya, kaos dan lain sebagainya. Intinya produk-produk dalam negeri. Itu salah satu contoh bahwa anak-anak mencintai tanah air Indonesia. Masih banyak contoh lagi terkait dengan kelima nilai karakter ini. Namun Pak Fredrik menjelaskan secara ini sesuaikan dengan waktu yang diberikan oleh panitia terkait dengan webinar kita ini. Dan setelah ini adik-adik akan mendengarkan simpulan terkait dengan ini untuk mempersiapkan adik-adik menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Baik, kita lanjutkan bagian yang pertama atau yang perlu anak-anak persiapkan itu dari segi pendidikan. Nah, dari segi pendidikan ini yang dimaksudkan bahwa anak-anak wajib untuk mengikuti pendidikan secara tuntas. Pendidikan secara tuntas yang dimaksudkan bahwa bukan berarti anak-anak sekolah lalu kemudian tamat dapat ijazah selesai, tidak. Tetapi anak-anak perlu mengikuti proses yang ada di pendidikan itu, baik itu di jenjang SMP dan jenjang lanjutan tingkat atas atau tingkat tinggi dalam hal ini SMA, SMK dan universitas. Perlu adik-adik atau perlu anak-anak mengikuti secara baik setiap proses pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Adik-adik harus perlu, anak-anak harus perlu mengikutinya. Seluruh materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, baik itu dari materi matematika, agama, PKN, bahasa Indonesia dan lain sebagainya dan lain-lain, perlu anak-anak memahami itu setiap materi, karena materi-materi inilah yang menjadi bekal ketika anak-anak menjadi pemimpin bangsa di Indonesia yang usianya ke-100 atau Indonesia Emas. Misalkan Pak Fredrik kasih contoh ketika
kita tuh atau kita jalan-jalan kemana itu tentu saja kita menyiapkan bekal, sehingga ketika sampai pada tujuan tuh kita bisa menggunakan bekal itu untuk kita konsumsi. Nah, ini seperti Pak Fredrik contoh terkait dengan pendidikan. Anak-anak wajib mengikuti seluruh proses dalam pendidikan. Pak Fredrik ambil contoh misalkan di SMP Kristen Citra Bangsa, setiap hari sebelum memulai dengan belajar dan mengajar, anak-anak diwajibkan untuk literasi. Nah, literasi ini juga diwajibkan bagi anak-anak. Mengapa demikian diwajibkan? Karena literasi masuk dalam 18 nilai karakter tadi. Namun dia pada posisi yang ke-15 kurang lebih namanya gemar membaca. Ini wajib. Nah, dan kita di SMP Kristen Citra Bangsa sudah melaksanakan ini sangat luar biasa, sehingga anak-anak wajib untuk mengikuti kegiatan literasi secara baik atau secara serius, sungguh-sungguh. Selain literasi juga ada devotion, ada ibadat bersama dengan Bapak Ibu wali kelas yang begitu luar biasa. Kita bisa belajar firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah, inilah proses-proses dalam pendidikan. Selain devotion, baru kita memulai dengan kegiatan belajar mengajar, dan akhirnya kita akhiri kegiatan pembelajaran dalam seharian itu dengan devotion siang. Ini yang harus anak-anak ikuti secara sungguh-sungguh, sehingga menjadi bekal ataupun pedoman bagi anak-anak ketika anak-anak menjadi pemimpin-pemimpin pada Indonesia Emas 2045. Karena yang menjadi pemimpin di Indonesia Emas 2045 adalah anak-anak yang saat ini berada di SMP dan SMA, seperti yang tadi Pak Fredrik sampaikan. Berbagai proses pendidikan perlu untuk anak-anak cermati secara baik. Jangan berpikir bahwa intinya saya sekolah dan tamat dapat ijazah. Tetapi anak-anak harus membekali diri dengan isi-isi atau komponen-komponen pendidikan yang tercantum dalam pendidikan itu sendiri, baik di level SMP, SMA, dan seterusnya. Selanjutnya keterampilan. Nah, ini bagian-bagian yang dipersiapkan untuk menuju Indonesia Emas 2045 untuk keterampilan. Nah, keterampilan ini perlu anak-anak meningkatkan kreativitas anak-anak sesuai dengan kemampuan keterampilan yang anak-anak miliki. Misalkan anak-anak ada yang terampil menyanyi, oke, terus asah, terus tingkatkan kualitas anak-anak dengan menyanyi. Atau yang musik, terus tingkatkan dengan musik. Itu sebagai kemampuan dasar anak-anak untuk menerapkan ketika anak-anak sudah menjadi pemimpin-pemimpin negara, baik itu di level daerah ataupun di level nasional. Itu perlu anak-anak. Dan Pak Fredrik mengambil contoh, misalkan di SMP Kristen Citra Bangsa juga sudah melaksanakan peningkatan kreativitas atau keterampilan peserta didik atau anak-anak. Dalam hal ini melalui kegiatan ekskul. Begitu luar biasa program-program sekolah SMP Kristen Citra Bangsa, yang salah satunya ialah program ekskul, yang mana program ekskul ini seperti yang adik sudah belajar, anak-anak sudah belajar bahwa di program ekskul ini anak-anak ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keterampilan anak-anak. Misalkan ada yang kemampuannya di futsal, wajib untuk belajar futsal atau terus latihan futsal dengan bapak ibu guru olahraga. Selanjutnya misalkan ada yang kemampuannya matematika, dia juga mengambil ekskul atau pengembangan dengan bapak ibu guru yang mengajar matematika. Ataukah anak-anak yang kemampuannya di bidang penulisan, juga
anak-anak mengambil ekskul dengan Bapak Ibu guru bahasa Indonesia atau Bapak Ibu guru bahasa Inggris untuk mengembangkan keterampilan anak-anak di dunia menulis. Sangat luar biasa, anak-anak di SMP Kristen Citra Bangsa yang sudah berhasil menulis atau menyusun puisi dan akhirnya diterbitkan dengan buku yang BRISM. Itu sangat luar biasa. Dan perlu anak-anak tahu bahwa dari semua pelajar tidak memperoleh kesempatan yang sama seperti anak-anak sampai menuliskan dan menerbitkan buku novel terkait dengan puisi. Begitu luar biasa. Sehingga pada poin keterampilan ini perlu anak-anak meningkatkan lagi keterampilan anak-anak sesuai dengan kemampuan yang anak-anak miliki. Selain pendidikan dan keterampilan, juga bagian yang ketiga ialah iptek. Perkembangan teknologi atau perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat di era saat ini perlu anak-anak menyesuaikan diri atau mengupgrade diri dengan perkembangan teknologi yang ada. Mengapa demikian? Karena semakin berlanjut tahun dan lain sebagainya, berganti tahun dan lain sebagainya, perkembangan teknologi terus meningkat. Pak Fredrik ambil contoh tahun sebelumnya kita belajar secara tatap muka, misalkan dengan guru. Itu di usia-usianya Pak Fredrik. Usia Pak Fredrik ketika SMP, Pak Fredrik belajar dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di kelasnya Pak Fredrik secara tatap muka. Penyelesaian tugas dan lain sebagainya juga dengan literasi buku. Atau Pak Fredrik membaca referensi dari buku. Berbeda dengan anak-anak di saat ini. Karena kemajuan teknologi, akhirnya saat ini adik-adik bisa belajar dari teknologi yang ada. Misalkan belajar dari Android, smartphone, dan lain sebagainya. Inilah perkembangan-perkembangan yang terus kita mengikuti dan tidak bisa untuk kita tinggal diam dalam menyikapi perkembangan. Namun adik-adik perlu ketahui bahwa dalam menyikapi perkembangnya teknologi yang sangat pesat ini, perlu adik-adik garis bawahi bahwa harus mengambil nilai-nilai positifnya. Jangan yang nilai-nilai negatif. Karena nilai-nilai negatif itu akan menjerumuskan